Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat syahadat, taufik dan hidayah, nikmat istiqamah untuk menuntut ilmu agama. Pada konten kali ini mengisahkan bahwasanya Allah Ta'ala menerima taubat kita. Ada sebuah kisah dan keajaiban dan luar biasa cerita tentang di mana orang-orang yang sedang bertobat dan perubahan orang-orang yang sedang bertobat. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita. Ada sebuah kisah di mana diceritakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali, yaitu bahwasanya sungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu ketika lewat di sebuah jalan dari jalan-jalan di Madinah, berpapasan dengan seorang pemuda yang sedang membawa botol. Botolnya bukan sembarang botol nih, tapi botol anggur, botol arak. Ditaruh tuh di bawah bajunya. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Wahai pemuda, apakah yang kau bawa di dalam bajumu?" Padahal yang ada di dalam botol itu adalah arak. Maka pemuda itu merasa malu dan takut untuk mengatakan bahwa yang di dalam botol ini adalah arak. Kemudian si pemuda ini berkata dalam hatinya, "Ya Allah, janganlah engkau buat malu aku di hadapan Sayyidina Umar. Jangan engkau buka rasa maluku dan tutuplah aibku di hadapan Sayyidina Umar. Maka aku tidak akan minum arak lagi untuk selamanya." Dia berdoa seperti itu, ya Allah. Dia berdoa dalam hati, padahal yang dibawa itu benar-benar arak. Karena kuatnya dia untuk berdoa, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan azamnya dan niatnya kuat karena khawatir, takut, malu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian di cerita ini Sayyidina Umar mengatakan, ditanya lagi, "Wahai pemuda, apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Kenapa kau taruh di dalam bajumu? Sangat mencurigakan." Kemudian pemuda ini berkata, "Hai Amirul Mukminin, yang aku bawa ini adalah cuka." Cuka. Sayyidina Umar nggak gampang dibohongin. Sayyidina Umar orang yang tajam, orang kasyaf, dan dia orang yang sangat keras, tegas, dan cerdas. Sayyidina Umar berkata, "Coba perlihatkan." Makanya Sayyidina Umar tuh curiga. Dibilang cuka, nggak percaya Sayyidina Umar. "Coba perlihatkan. Mana? Apa itu benar-benar cuka?" Lalu dia membukanya di hadapan Sayyidina Umar. Allahumma, dan benarlah apa yang dilihat Sayyidina Umar adalah cuka. Yang dilihat adalah cuka. Masya Allah. Cerita ini menjadi sebuah renungan. Ada makhluk, ada seseorang yang bertobat karena takut kepada makhluk yang lain. Dia takut bukan sama Allah Ta'ala, dia takut sama Sayyidina Umar. Lalu Allah Subhanahu wa taala merubah araknya menjadi cuka karena dia mengetahui keikhlasan tobat dari orang itu. Apabila ada orang yang durhaka dan miskin dari perbuatan baik, bertobat dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi apabila ada orang yang durhaka dan miskin dari perbuatan baik, bertobat dari perbuatan-perbuatan yang jahat dengan tobat yang sebenar-benarnya, dengan tobat yang tobatan nasuha, dan dia menyesali dosanya, Allah merubah tuh arak ibarat amal kejahatannya menjadi cuka. Itu kan arak ya, ibarat amal kejahatan. Araknya apa sih? Araknya kan sesuatu yang jahat gitu, kemudian berubah menjadi cuka. Cuka ini adalah sebuah kebaikan, ketaatan. Jadi jika ada orang yang bertobat dengan taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya, maka Allah ganti itu. Ya, Allah ganti perbuatan-perbuatannya dulu pernah dikerjakan, perbuatan jahatnya menjadi perbuatan baik. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Aku pernah keluar suatu malam setelah aku menunaikan salat Isya akhir atau salat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seseorang perempuan di tengah jalan, dia berkata, 'Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah melakukan sebuah dosa. Apakah berguna bagiku kalau bertobat?' Dan aku berkata, ya Abu Hurairah berkata, 'Engkau telah celaka dan membuat celaka. Demi Allah tidak ada tobat bagimu
pingsan tuh perempuan, pingsan sampai terjerembab tuh, sampai jatuh. Kemudian aku berlalu sambil berkata dalam hati, aku berfatwa sementara Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kami. Maka tuh Abu Hurairah kembali kepada beliau dan aku ceritakan hal itu kepadanya. Beliau bersabda, celakalah engkau dan mencelakakan. Bagaimana pendapatmu dengan ayat ini? Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Sampai kepada ayat faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Di surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Dalam artinya itu, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan, dengan kebajikan. Lalu keluarlah aku dan bertanya kesana kemari, maksudnya dicari tuh perempuan itu. Abu Hurairah nanya tuh, siapakah yang dapat menunjukkan aku kepada perempuan yang telah bertanya? Ya, yang tadi tanya kepada saya tuh, kemana itu perempuan yang nanya masalah kepadaku? Dicari tuh perempuan itu sono kemari. Kemudian anak-anak kecil sampai berucap, wahai Abu Hurairah, aku melihat perempuan itu udah gila. Kenapa? Stres, bahasanya udah stres sih. Kepikiran dosanya nggak diterima sama Allah. Kemudian akhirnya Abu Hurairah tuh menemukan tuh perempuan itu. Setelah bertemu, disampaikan tuh cerita, dibilang, aku kabarkan padanya tentang ceritaku kepada Rasulullah SAW, dan aku ceritakan kepadanya dan dia sangat senang dan dia terseduh gembira dan berkata, sungguhnya aku memiliki sebuah kebun dan aku sedekahkan semuanya untuk Allah dan utusannya. Disedekahin tuh semua tanah-tanahnya, semua kebun-kebunnya kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, itu adalah sebuah cerita yang sangat menarik, ya, kisah cerita yang sangat Masya Allah, ya, yang membuat kita menjadi giat untuk bertobat, terus bertobat, terus bertobat, terus. Oh, kita melakukan kesalahan, terus bertobat, terus iqbal. Bahkan kata Al-Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Bakar bin Salim, teruslah bertobat, terus kalau melakukan kesalahan terus tobat dah. Jangan pernah bosan untuk bertobat, jangan pernah lelah untuk bertobat, jangan pernah putus asa untuk bertobat. Bahkan pernah tuh aneh dengar dari guru aneh juga tuh, bertobatlah sampai setan capek godain kita. Ini juga perkataan dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat dan menambah wawasan dan mahabbah kita, dan cerita ini menjadi motivasi buat kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk ana pribadi, ya, dan sahabat Jundu Channel yang sedang menyaksikan. Ana dari Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.